Untuk penceramah yang kedua ataupun pengajian tentang masalah puasa, hikmah Ramadan, itu mari kita dengar bersama-sama yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Syekh Tengku Abdul Rahman dari Kempang Benau kepada tuan guru kita bersama untuk menyampaikan ilmu-ilmunya dan amal ibadah bagi kita semua. Saya sebagai protokol pembawa acara, kalau ada yang kurang kata tadi saya mohon maaf, maklumlah kekenyangan makan tadi. Jadi kepada bapak-bapak pas waktu akhir nanti kami minta untuk foto bersama dengan tim Separikawat yang lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah. Yuhibbuna al-hayat wa yansawna al-mamat. Yuhibbuna al-qusur wa yansawna al-qubur. Yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab. Yuhibbuna al-khalqa wa yansawna al-khaliq. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan, memberikan kenikmatan hidayahnya kepada kita hingga kita mampu melangkahkan kaki, melambaikan tangan menuju ke masjid kita yang tercinta ini. Semua ini tak lain dan tak bukan karena izin Allah, karena hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka dari itu kita bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah, karena Allah masih sayang, masih memberikan hidayah kepada kita. Asalkan kita tahu, tak semua manusia yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selalu bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah. Dengan kita mengucapkan syukur, maka surga akan merindukan kita. Salawat dan salam tak lupa kita sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di permukaan bumi Allah ini tak lain dan tak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Hanya saja aku diutus di permukaan bumi ini, kata Rasul, tak lain dan tak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Derajatnya lebih tinggi daripada malaikat apabila manusia mendahulukan akal pikirannya daripada hawa nafsu. Namun sebaliknya, manusia lebih rendah daripada
mendahulukan hawa nafsu daripada akal. Kalau kita ingin menjadi manusia yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita dahulukan akal pikiran kita daripada hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini mungkin sudah biasa melihat kami di sini, karena kami ini orang sini lah. Kami juga orang Jawa, lahir di Tanah Abang. Mungkin sebagian sudah kenal, tetapi ada juga yang tidak kenal, karena jarang melihat, jarang bertemu. Saya tak orang jauh-jauh, saya RT 1. Oh, nggak tahu juga, mungkin kenal sama bapakku. Bapakku jenenge Muhammad Rasid, Pak Rasid. Ya kenal. Tetapi dengan anaknya belum kenal. Malam ini sudah kenal. Saya SD di sini, lahirnya juga di SD. Lah yang tadi ceramah yang pertama siapa? Lah iya orang Jawa, orang Jawa. Anaknya siapa? Kenal. Ibu kenal anaknya siapa? Nah, anaknya Pak Zaidul. Lah adikku orang Jawa. Nah, jadi bukan di sini, bukan saya berdiri bukan untuk mengajarkan bapak-bapak, tidak. Dan juga tidak untuk mengajarkan ibu-ibu, tidak. Kami di sini berdiri sejenak hanya untuk mengingatkan, mengingatkan, bukan untuk menceramahi, bukan untuk mengajari, karena saya belum pantas untuk mengajari. Di sini kami berdiri untuk belajar. Untuk apa belajar? Ngetes mental. Kalau ibu tengok saya berdiri di sini aman-aman saja, Bu. Tetapi kaki ini sudah gemetar, jantungnya kayak tabur, grogi. Padahal asli putra daerah, tetapi karena lihat ibu-ibu, lihat bapak-bapak gemeter. Makanya kami di sini belajar, bukan untuk mengajar. Udah paham bapak, ibu-ibu? Bukan untuk mengajar, namun untuk mengingatkan manusia yang lupa. Kita lupa. Kita ini siapa? Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Bagi siapa yang mengenal dirinya, sungguh dia akan mengenal Tuhan. Kita ini siapa? Sopo? Awak ini sopo? Pak, kita ini siapa? Hamba. Kita ini adalah hamba. Setiap hamba pasti ada sainnya, pasti ada tuannya. Ibaratnya kita ini guru. Kalau guru ada bosnya. Kita juga seperti itu. Kita ini adalah hamba. Setiap hamba pasti ada yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, sekarang kita sudah tahu kita ini adalah seorang hamba. Kalau kita memang tahu kita seorang hamba, maka kita harus tahu apa tugas kita. Dihidupkan oleh Allah di dunia yang fana. Kita harus tahu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk bertahallul, untuk beribadah kepada Allah. Tugas kita untuk beribadah kepada Allah. Dunia ini sementara. Kata Rasul, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bercocok tanam. Tanaman apa yang kita tanam? Oh, di dunia kita tanam karet, kita tanam sawit. Itu di dunia. Tetapi dunia ini sementara. Berarti ada dunia yang sebenar-benar. Berarti kita
kita di sini cuma singgah sejenak. Apa kata Rasul? La aisha illa aisal akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Oh, dunia ini apa tentu? Dunia ini tempat kita singgah. Berarti belum sampai tujuan kita kepada akhirat. Berarti tujuan akhir kita hidup di dunia ini yaitu adalah akhirat. Pernah lihat akhirat? Belum? Pengen nengok akhirat? Pengen? Bapak pengen nengok akhirat? Duluan saja, kami terakhir saja. Dululah ibu itu meninggalnya. Akhirat berarti hidup kita ini tujuannya adalah akhirat. Yang jadi pertanyaannya saat ini, apakah bekal? Apakah yang kita persiapkan untuk menuju kepada akhirat? Apa bekal yang kita persiapkan untuk menuju akhirat? Tadi ditanya sama Teguh Aldi, mau masuk surga dulu? Mau bapak-bapak? Mau. Enak mau enak. Tetapi bagaimana kita untuk masuk ke dalam surga? Allah tidak memberikan surga itu dengan cuma-cuma. Kalau kita ingin masuk surga, maka carilah jalan menuju kepada surga. Apalagi kita ini di malam, di bulan-bulan yang penuh dengan rahmat, di bulan yang penuh dengan pengampunan Allah. Disinilah, saat inilah kita memohon ampun kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kalau memang dunia ini tempat kita singgah, tentu saja akhirat akhirnya. Kemudian pertanyaan, apa bekal? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu ini, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kalau ibu mau mencari bekal untuk akhirat, yaitu adalah takwa. Sering dengar takwa, kata-kata takwa itu tidur ya? Sering gak dengar kata-kata takwa? Sering. Bapak-bapak sering dengar kata takwa? Apa makna takwa? Takwa itu adalah, kalau bahasa Indonesia, menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Balik lagi kepada diri kita. Apakah kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah atau tidak? Inilah bekal kita untuk menuju akhirat. Kita ini memang dunia ini tempat kita bercocok tanam. Allah tidak melarang kita untuk mencari rezeki, tidak melarang, tetapi ada yang harus kita penuhi, yang harus banyak kita cari, yaitu amalan soleh. Karena kita dimasuk di dalam bulan Ramadan, maka kita berbanyak beramal soleh. Baca Al-Quran. Tadi dikatakan dengan Teguh Aldi, surga itu merindukan 4 manusia. Yang pertama, orang-orang yang membaca Al-Quran. Makanya dalam 24 jam setidaknya kita sempatkan 2 jam untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, yaitu wahai bisa orang-orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, surga merindukan kita, yaitu wa'udaimin jihad, orang yang memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita yang lebih, yang banyak hartanya, kita sedekah. Sedekah itulah yang menjadi amalan soleh, yang menjadi bekal untuk akhirat. Harta yang di dunia ini enggak kita bawa pasti. Harta itu bisa membantu kita di akhirat apabila kita perjalankan, kita pergunakan kepada akhirat.
Harta bisa membantu kita di akhirat, kita pergunakan kepada sesuatu yang baik. Yang keempat, sudah merindukan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengetahui bekal kita untuk menuju akhirat adalah takwa. Takwa makna menjunjung tinggi perintah Allah. Apa yang diperintah Allah, apa yang disediakan Rasulullah, maka kita laksanakan. Inilah bekal kita untuk menuju akhirat. Kita zaman sekarang ini, zaman akhir ini yang hati-hati. Zaman akhir, banyak kekacauan di mana-mana. Apa kata Rasulullah? Saya di zamanun la yabqa minal Islam illa ismuhu. Tidak kekal daripada Islam ini kecuali namanya saja. Kenapa dikatakan seperti itu? Orang mengaku dirinya Islam. Ditanya Bapak Islam. Ada salat Pak? Tidak. Ada zakat Pak? Tidak. Ada puasa? Tidak. Bagaimana dikatakan Islam? Kita tidak pernah melaksanakan kewajiban kita sebagai umat manusia yang beragama Islam. Maka dikata Rasul, suatu zaman nanti mungkin inikah zaman orang Islam ini tinggal namanya saja. Wala minal Qur'an illa ismuhu. Sedangkan Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja. Mungkin di rumah-rumah ibu, rumah bapak banyak Al-Quran. Di masjid, di mushola, di surau, di langgar banyak Al-Quran, tetapi tinggal nama tulisannya saja. Apa maknanya? Gak pernah dibuka, gak pernah dibaca. Inilah akhir zaman. Kemudian Rasulullah juga bersabda, yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Manusia ini mencintai 5 perkara dan lupa akan 5 perkara. Ini ingat Pak. Manusia cinta dengan 5 perkara, lupa dengan 5 perkara. Apa 5 perkara itu? Yang pertama kata Rasul, yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah. Cinta kepada dunia, lupa akan akhirat. Kita tahu dari dunia ini tempat kita singgah. Kita akan kembali kepada akhirat. Karena kita terlalu cinta kepada dunia, kita lupa kalau akhirat itu kekal abadi untuk selama-lamanya. Itulah kehidupan kita yang sebenar-benar. Cinta dunia, cinta dengan kemewahan, cinta dengan istri, cinta dengan anak-anak, cinta dengan harta benda. Terlalu cinta kepada dunia, lupa akan akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, yuhibbuna al-hayat wa yansawna al-mamat. Cinta kepada hidup dan lupa akan mati. Seolah-olah kita ini hidup untuk selama-lamanya. Sedangkan kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Pada adatnya, mati itu kita ikut dengan umur Nabi 63 tahun. Sekarang umur Bapak kira-kira berapa? Nabi 63 pada adatnya. Karena kita umat Nabi Muhammad umurnya cuma 63. Mungkin kalau dibandingkan anak-anak kecil pada adatnya, hubungan kita yang tua-tua. Saya belum tua, masih pertengahan. Tetapi ajal ini tidak memandang seperti itu. Mau tua, baru sudah lahir ataupun belum lahir, sudah mati, ada yang mati dalam kandungan, baru keluar mati. Macam-macam ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Maka kita kembali lagi, persiapkan bekal kita untuk mati. Ajal itu ketika kita lari, dia mengejar. Ketika kita berhenti, dia menunggu. Tunggu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang
Yang kedua apa? Ingat. Yang ketiga, yuhibbunal qusur wa yansawna kubur. Cinta kepada gedung-gedung yang mewah. Kita ingin cinta kepada membuat rumah yang tinggi, lebar, besar, yang bertingkat-tingkat. Cinta, tetapi kita lupa kita akan kembali kepada tempat yang kecil, yang muat dengan diri kita sendiri, yaitu adalah kubur. Di kubur gak ada kawan, gak ada lampu, gak ada kipas angin. Ini kita lupa cinta kepada gedung-gedung yang mewah, lupa akan kubur. Kembali kita asalnya dari tanah, maka akan kembali kepada tanah. Sedangkan gedung-gedung yang tinggi ini adalah salah satu tanda kiamat. Kalau di sini Pak, di Jakarta belum seberapa gedung-gedung yang tinggi. Pernah saya lihat di YouTube, di internet, gedung yang paling tinggi 1000 kaki yaitu ada di Dubai. Masih dalam pembangunan, di dalam tingginya 1000 kaki. 1000 masih ditambah lagi. Inilah tanda-tanda akhir kiamat. Tandanya saja, kiamatnya kapan? Wallahu a'lam. Makanya kata Rasul, orang banyak yang cinta kepada gedung yang mewah, lupa akan akhirat. Yang keempat, yuhibbunal mal wa yansawna hisab. Cinta kepada harta, lupa akan hari perhitungan. Kita hidup di dunia ini, kita kumpulkan mana yang ada, kumpul semua. Mana yang harta benda kita habis, kita kumpulkan. Ketika mati, harta ini menjadi rebutan anak-anaknya. Karena harta kita yang sengsara. Kita capek kumpul harta ini. Ketika udah mati, baru ditanam, baru dikubur, udah ribut. Merebutkan warisan. Gara-gara harta yang banyak, ada yang bacok-bacokan, ada yang bunuh-bunuhan kena merebutkan warisan. Sedangkan warisan ini tidak dibawa mati. Makanya kata Rasul, terlalu cinta kepada harta, semuanya dikumpul hingga mati gara-gara mengumpul harta, lupa dengan hari perhitungan. Hari perhitungan ini berat Bapak-bapak Ibu sekalian. 1000 saja akan dipertanyakan, akan diperhitungkan dari mana kamu mengambilnya, kemudian halalkan, haramkan, akan dipertanyakan. Apalagi yang banyak hartanya, wallahu a'lam bishawab. Entah di mana kita nanti mau jawab, tidak tahu. Kenapa? Sudah terlalu cinta kepada harta, lupa akan hari perhitungan. Ini yang keempat. Yang terakhir Bapak-bapak sekalian, yuhibbunal khalqa wa yansawna khaliq. Cinta sesama makhluk, terlalu cinta kepada makhluk, lupa akan orang yang menciptakan kita. Sesama istri, suami terlalu cinta kepada istri, orang tua terlalu cinta kepada anak, hingga lupa siapa yang menciptakan kita. Tidak menghiraukan lagi. Makanya kita kembali, kalau memang kita menyadari kita ini adalah hamba, pasti kita lebih cinta kepada Allah. Kita ini akan kembali kepada Allah. Sering di masjid-masjid kalau ada orang meninggal, ada petugas masjid bicara ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu enggak sekali, 3 kali dia ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngomong lagi. Itu untuk siapa? Dia mengatakan inna lillahi untuk siapa? Apakah untuk orang yang sudah mati? Bukan. Tetapi untuk orang yang pegang ini. Siapa yang pegang? Siapa yang masih hidup? Siapa yang mendengarkan? Untuk orang itu. Apa makna inna lillahi? Kami ini adalah, sesungguhnya kami ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Balik lagi Bu. Kalau kita ingin milik Allah, apalagi yang kita persiapkan, yaitu amalan yang soleh. Kalau kata Rasul, kalau engkau ingin hidup bahagia, man arada dunya fa alaihi bil
arada akhirah fa alaihi bi'ilmi, man aradahuma fa alaihi bi'ilmi. Kalau engkau ingin hidup bahagia di dunia, maka tuntutlah ilmu. Kalau engkau ingin hidup bahagia di akhirat, maka tuntut jugalah ilmu. Jika engkau ingin hidup bahagia dunia dan akhirat, maka tuntutlah ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bagaimana? Bukan ilmu tentang duniawi. Allah tidak melarang kita mencari ilmu dunia, tetapi ada ilmu yang harus kita tuntut benar-benar untuk menghadapi pengadilan zat Allah yang Maha Adil. Kita sholat ini butuh ilmu. Di dunia kita nyopir mobil butuh ilmu cara nyopir. Mau sholat butuh ilmu tentang sholat. Inilah ilmu. Kalau dunia ada ilmunya, kalau akhirat ada ilmunya. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak, maka disekolahkanlah ke pesantren. Agar apa? Agar anak ini nanti ketika orang tuanya meninggal, anak ini bisa membaca Yasin, bisa untuk mentakdirkan, bisa untuk mendoakan. Kenapa? Karena doa seorang anak dan seorang ayah tidak ada ditutup, langsung sampai. Inilah kelebihan anak. Apa gunanya anak dimasukkan ke dalam pesantren? Agar anak tersebut tidak membohongi orang lain. Untuk apa anak ini disekolahkan ke SD, SMP, SMA? Agar dia tidak dibohongi orang lain. Kan adil. Dunia kita tuntut, akhirat kita tuntut. Mana yang lebih baik? Dunia baik, namun ada yang lebih baik, yaitu akhirat. Mati kita, anak bisa mendoakan. Kalau kita dalam kubur itu ibu-ibu, kalau orang lain yang mentakdirkan kita, cuma buka mata saja. Tetapi kalau anak mentakdirkan orang tuanya, duduk orang tuanya mendengar. Inilah perbedaan. Makanya yang punya anak-anak, maka sekolahkanlah di pesantren. Bukan kami melarang untuk mencari dunia, tidak. Tetapi inilah anak ini akan mendoakan kita nanti di akhirat. Inilah gunanya anak-anak dididik di dalam pesantren. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Apa yang kami sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya bagi kami sendiri. Kalau seandainya ada yang benar itu datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan dan kekhilafan itu dari kekurangan dan dari kebodohan diri kami sendiri. Maka dari itu kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limashayikhina wa liman ahabba wa ansana wa liman awsana bid-du'a. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli sunnati wal jamaah. Allahumma ij'alna min ahli sunnati wal jamaah. Allahumma ij'alna min ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna min ahli bid'ati wad dhalalah. Allahumma inna nas'aluka imanan fi hayatina wa 'inda mamatina wa ba'da mamatina fahfaz 'alaina innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ij'al akhir kalamina inna biha ila ajalina wa liwalidayna wa
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبب علينا في شفرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا الله يا الله لا إله إلا أنت أسألك أن تحيي قلوبنا بالنور هدايتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. إلى اللقاء مع السلامة.